Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Kali ini kita akan membahas subbab baru, yaitu tentang deret pangkat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan dua deret, yaitu yang pertama adalah deret positif, kemudian yang kedua adalah deret berganti tanda. Nah, kedua deret ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama mencari kekonvergenannya. Jadi, apakah deret tersebut deret konvergen ataukah deret tersebut deret divergen? Nah, kan tetapi ternyata uji yang digunakan sedikit berbeda. Jika ternyata deret yang Anda temui adalah deret positif, maka uji yang digunakan ada 4, yaitu yang pertama adalah uji jumlah terbatas, yang kedua adalah uji integral, yang ketiga adalah uji perbandingan, dan yang terakhir adalah uji rasio. Tetapi jika ternyata deret yang Anda temui adalah deret berganti tanda, maka uji yang digunakan untuk menentukan kekonvergenan deret tersebut itu ada 3, yaitu yang pertama adalah uji deret berganti tanda, yang kedua adalah uji kekonvergenan mutlak, dan yang terakhir adalah uji rasio mutlak. Kemudian di sini jika ternyata uji deret berganti tanda, di sini teorema yang digunakan ada 2 nih. Jadi syarat yang harus dipenuhi oleh deret tersebut. Jadi di sini deret tersebut AN harus lebih besar daripada AN plus 1. Kemudian yang kedua di sini limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0. Kemudian lebih lanjut lagi di sini diberi tambahan untuk menaksir jumlah deret dengan jumlah parsial di sini, sehingga jadi nilai taksiran kesalahannya harga mutlak dari S dikurangi SN-nya itu harus lebih kecil daripada AN plus 1. Kemudian untuk deret konvergensi mutlak di sini teoremanya cuma ada 1, yaitu di mana jika harga mutlak deret dari harga mutlak UN-nya konvergen, maka deret UN-nya konvergen. Dan yang terakhir adalah deret rasio mutlak. Di sini hampir sama dengan uji rasio, bedanya di sini dengan menggunakan harga mutlak. Jadi untuk yang poin pertama, jika rho-nya kurang dari 1, maka deret tersebut adalah deret konvergen mutlak. Kemudian yang kedua, jika ternyata rho-nya lebih besar daripada 1, maka dia adalah deret divergen. Dan yang terakhir, jika ternyata rho-nya sama dengan 1, maka tidak ada kepastian. Itu semua adalah beberapa materi yang harus Anda ingat dan harus Anda pahami, karena mulai dari deret positif, kemudian deret berganti tanda, ini adalah materi-materi yang akan diujikan pada ujian akhir semester. Kita langsung lanjutkan ya untuk materi kita hari ini, harus seksama untuk mendengarkannya. Oke, di sini untuk deret pangkat. Jadi deret pangkat di sini definisinya adalah deret yang berbentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari a x pangkat n. Seperti itu. Di sini sama dengan a ditambah ax A1 X pangkat 1 tidak saya tulis ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi dia punya pangkat dengan di sini AN-nya ini adalah AN-nya adalah anggota bilangan real seperti itu. Oke. Nah, di sini jadi deret pangkat adalah deret yang berbentuk AX pangkat N seperti itu, di mana AN-nya adalah anggota bilangan real. Nah, selanjutnya di sini untuk deret pangkat ternyata tujuannya ini sedikit berbeda dari dua deret sebelumnya. Jika dua deret sebelumnya mencari konvergenan deret tersebut, maka untuk deret pangkat ini yang dicari di sini adalah menentukan selang kekonvergenan.
Jadi yang dicari adalah selangnya. Jadi di selang berapa daerah tersebut konvergen, seperti itu. Nah, di sini untuk menentukan selang ini digunakan teorema yang berbunyi di sini himpunan selang kekonvergenan dari deret pangkat adalah salah satu dari 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama, jadi jawabannya kalau ditanya selang kekonvergenannya, jawabannya adalah yang pertama adalah himpunan 0. Kemudian yang kedua, himpunan minus real dan real di sini dengan salah satu ujung titiknya, titik ujungnya biar tidak bingung. Atau kedua ujungnya. Nah, saya misalkan ya di sini salah satu titik ujungnya. Jadi kalau penulisan dari matematikanya di sini adalah seperti ini. Nah, ini tandanya dia ikut konvergen. Gampangnya seperti itu. Jadi saya ambil di sini minus real dan real. Di sini realnya adalah berapapun himpunan ya. Di sini angkanya bisa dirubah-rubah, bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini artinya minus R-nya itu ikut konvergen, akan tetapi yang positifnya, yang realnya itu tidak ikut. Jadi dia terbuka seperti ini. Ini salah satu titik ujungnya. Jadi di sini ujung kirinya ikut, tetapi ujung kanannya tidak. Atau terbalik. Jadi ujung kirinya tidak ikut, tapi ujung kanannya dia ikut. Seperti itu. Ini implikasi salah satu titik ujungnya. Atau di sini untuk kedua ujungnya itu adalah yang kiri ikut, kemudian yang kanan juga ikut. Seperti itu. Jadi ini adalah cara penulisan dalam matematika seperti itu. Jadi biar Anda tidak bingung ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini adalah seluruh garis real. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pernyataan tambahan dalam pernyataan 1 ini, kemudian pernyataan 2, dan yang ketiga di sini deret pangkat dikatakan memiliki jari-jari konvergen. Yang satu, kita lihat yang satu ini jadi jari-jarinya adalah 0. Kemudian di sini yang kedua di sini adalah bilangan real. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini semua bilangan real. Jadi semuanya. Jadi akibatnya dia tak hingga. Seperti itu. Karena di sini seluruh garis real. Jadi sama dengan tak hingga. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan dari selang kekonvergenan. Jadi di sini jawabannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia himpunan 0. Yang kedua di sini adalah bilangan real, minus real, dan yang terakhir adalah tak hingga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Di sini ada contoh soal yang akan saya berikan. Yang pertama adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari ax pangkat n. Kemudian yang kedua, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari x pangkat n per n. Kemudian yang ketiga di sini sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari n faktorial dikalikan x pangkat n. Dan yang terakhir adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari x pangkat n per n faktorial.
Nah, di sini adalah 4 contoh soal yang akan kita bahas. Semoga Anda bisa paham. Seperti itu, kita lihat ya. Oke. Nah, oke, kita akan jelaskan dengan pelan agar Anda agar paham. Untuk soal yang pertama di sini n-nya mulai dari 0. Jadi A0-nya sama dengan di sini A X, di sini n-nya sama dengan 0. Nah, sama dengan X pangkat 0, jadi berapapun pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Jadi 1 kalikan A adalah A. Oke, kemudian A1 di sini A X, X-nya pangkat 1, jadi tidak saya tulis. Kemudian A2 sama dengan A X pangkat 2. Kemudian A3 di sini A X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi di sini kalau saya jumlahkan S itu sama dengan A plus AX plus AX kuadrat plus AX pangkat 3 dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ya polanya sudah terlihat bahwa ini adalah pola dari betul sekali deret geometri. Nah, deret geometri kan polanya A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ya, mirip sekali. Jadi ini adalah deret geometri. Nah, kalau deret geometri kan sudah kita pahami bahwa di sini kita bagi dua ya. Di sini konvergen jika di sini bukan R ya, di sini X. Jadi X-nya itu lebih kurang dari 1. Kan kita udah paham ya yang kemarin kita bahas di deret geometri. Di sini R-nya sama dengan 1 karena R, tapi di sini kan R-nya diganti dengan X. Jadi ganti X-nya. Seperti itu. Kemudian divergen jika X-nya lebih besar daripada 1 atau X-nya sama dengan minus 1. Seperti itu. Jadi di sini selang kekonvergenan dari deret n menuju 0 sampai tak terhingga dari AX pangkat n itu sama dengan adalah X-nya kurang dari X-nya lebih besar daripada minus 1, tapi dia kurang dari 1. Jadi di sini sama-sama terbuka, jadi dua-duanya tidak ikut. Jadi baik ruas kanan maupun ruas kirinya tidak ikutnya. Seperti ini. Ini adalah jawaban yang pertama. Jadi di sini sudah terlihat seperti itu. Mudah kan? Karena kenapa? Karena untuk soal nomor 1 ini adalah soal yang sudah dibahas dari geometri seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua di sini kita gunakan yang di sini. Soal yang kedua di sini di sini untuk langkah yang pertama Anda cari adalah dengan menggunakan uji. Ujinya terserah Anda. Di situ kita sudah belajar 7 uji. Jadi Anda bisa pilih. Nah, saya akan menggunakan uji rasio mutlak. Di sini saya menggunakan uji rasio mutlak. Anda bisa menggunakan uji lain. Nah, untuk uji rasio mutlak di sini jadi limit n menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN itu sama dengan rho, ya kan? Nah, di sini rho-nya ada 3 kemungkinan. Jika rho-nya kurang dari 1, maka dia konvergen. Jika rho-nya lebih besar daripada 1, maka dia divergen. Sedangkan jika rho-nya sama dengan 1, di sini belum tidak ada kepastian. Seperti itu. Kita sudah belajar tentang
uji rasio mutlak. Di sini ada 3 alternatif jawaban. Jawaban yang pertama, kemudian jawaban yang kedua, dan yang terakhir adalah jawaban yang ketiga. Nah, di sini kita langsung hapus yang bagian atas. Oke. Nah, di sini untuk kita gunakan ya di sini jadi di sini limit n menuju ta hingga, di sini setiap ada n itu kita tambahkan 1. Jadi di sini x pangkat n plus 1 per di sini adalah n plus 1. Ini bisa dilihat ya, ini adalah an plus 1, kemudian dibagi dengan an, jadi dibagi dengan dirinya sendiri, jadi x pangkat n per n. Jadi sama saja limit n menuju ta hingga, karena ini pecahan, jadi bisa bisa dibalik karena pembagian sama-sama, jadi dibalik. Jadi ini tetap x n plus 1 per ini tetap n plus 1. Nah, ini tinggal dibalik, jadi dikalikan. Yang tadinya pembagian berubah jadi perkalian. Jadi n-nya naik ke atas per x pangkat n. Oke, saya lupa ya karena kita menggunakan rasio mutlak. Jadi di sini ada harga mutlaknya. Oke, di sini ada harga mutlak. Jadi gini aja ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini kita selesaikan limit n menuju ta hingga. Di sini ada yang sama. Nah, ini kan sama nih. Ini sama, ini sama. Jadi x-nya masih tinggal pangkat 1. Jadi di sini harga mutlak dari x, karena ini masih ada 1 ya, dikalikan harga mutlak dari n per di sini harga mutlak dari n plus 1. Seperti itu. Jadi kita keluarkan saja harga mutlaknya. Ini kalau kita masukkan di sini, kita masukkan, jadi kan ini harga mutlaknya kita buang. Di sini kan kita mau ganti nih. Kalau kita ganti n, di sini kan n-nya sama dengan ta hingga. Maka kalau pada saat kita masukkan ta hingga, di sini kan sama dengan kalau dievaluasi harga mutlaknya dibuang. Ini kan jadi di sini dibuang dulu ya. Limit n menuju ta hingga, di sini harga mutlak dari 1 n per n plus 1. Nah, di sini kalau kita evaluasi n-nya sama dengan ta hingga, ini kan sama dengan ta hingga per ta hingga. Betul? Nah, ingat kembali kalau dia ta hingga per ta hingga, maka kita bisa menggunakan L kapital. Jadi kita turunkan seperti ini. Jadi kita turunkan jadi limit n menuju ta hingga dari di sini adalah super x. Seperti itu ya. Karena ini kan turun jadinya, habis ini juga turun, ini kan 1, ini 1 kan, seperti itu. Ini 0, ini 1 kalikan ini, jadinya seperti ini. Jadi jawabannya adalah akar x, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan ini udah ketahuan nih kalau dia akar x. Jadi di sini tadi kan sudah diketahui ya, di sini kita misalkan x-nya di sini kan di sini. Nah, kebetulan kan di sini. Jadi di sini row yang kita cari di sini ternyata x. Ya kan? Jadi di sini row-nya di sini adalah akar x-nya. Jadi di sini kita ambil di sini. Jadi x-nya itu kurang dari 1, maka di sini dia konvergen. Kemudian di sini row-nya ini adalah x-nya. Di sini lebih besar daripada 1, dia divergen. Kemudian yang terakhir di sini row-nya, karena dia harga mutlak, maka di sini x di sini sama dengan plus minus 1. Nah, kita cari ya, di sini kan ada plus minus ya. Karena dia harga mutlak, jadi bisa jadi dia jawabannya positif, bisa jadi dia jawabannya negatif. Nah, untuk S sama dengan di sini plus minus ini kan ya, row kan sama dengan 1 nih, kan tidak ada kepastian. Jadi kita harus cek seperti itu ya. Kita harus cek yang di sini, karena kan kita mau menentukan saling kekonvergenannya.
Bisa jadi nanti ternyata yang positif itu konvergen, atau malah mungkin yang negatifnya yang konvergen. Seperti itu. Kalau ini kan sudah deal ya, ini konvergen. Jadi X-nya di sini kurang dari 1, kemudian X-nya lebih besar daripada 1. Nah, pada saat di 1 itu yang mana yang konvergen? Apakah minus 1, ataukah plus 1, ataukah mungkin dua-duanya? Nah, kita cek. Di sini, ini saya hapus ya. Jadi sini kita masukkan, jadi untuk X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan sini nih. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan ini, X-nya kan 1. Jadi berubah menjadi sigma N menuju 0 sampai tak terhingga dari A. X-nya ini dikalikan 1. Jadi adalah 1. Tidak saya tulis pangkat N. Oke, maaf. Oh ya, maaf ya yang ini ya, maaf ya. Soalnya nomor 2. Kenapa saya ngeliatnya nomor 1 ya? Oke, yang di sini nomor 2. Jadi di sini, oke, saya ulangi. Di sini X-nya itu kan 1. Oke. Kemudian pangkat N per N. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau maaf ya, karena ini kan mulai dari 1. Aduh. Maaf ya, karena tadi saya melihatnya contoh soal nomor 1, padahal nomor 2 yang kita kerjakan. Nah, di sini N sama dengan 1 nih. Jadi, ini kan sudah terlihat nih. Apa nih? Ini adalah dari benar? Ini kan oke, benar. Jadi di sini kan berapapun pangkatnya N di sini kan sama aja nih. Mau 1, mau 9, mau 10 kan tetap aja. 1 pangkat berapapun di sini tetap aja jawabannya 1. Jadi per N. Seperti itu ya kan di sini. Oke, benar. Nah, 1 per N ini adalah deret apa? Nah, betul sekali, ini adalah deret harmonik. Nah, kalau deret harmonik sudah Anda pasti paham bahwa dia adalah divergen. Nah, kalau divergen udah nggak ikut karena dia divergen. Jadi untuk yang positif, untuk X-nya sama dengan 1 udah nggak ikut lagi karena dia divergen. Nah, sekarang untuk X-nya sama dengan minus 1, kita masukkan, jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga di sini. Jadi X-nya adalah min 1 pangkat N per N. Nah, bisa dilihat nih. Ini adalah ya begini. Di sini ada depannya minus 1, ada pangkat. Ini adalah yang baru kita bahas kemarin adalah deret harmonik. Sama ya bentuknya, harmonik, cuma bedanya di sini dia selalu 1, kalau di sini minus 1 baru dipangkatkan. Jadi di sini deret harmonik berganti tanda. Oke. Nah, kalau sudah kita pahami bahwa deret harmonik berganti tanda, ini untuk bahasan 9.4 ini adalah konvergen. Seperti itu. Jadi kalau ditanya selangnya di sini yang terakhir, jadi selang kekonvergenan dari harga mutlak, dari deret 1 sampai 1 dari sampai tak hingga dari X pangkat N per N itu sama dengan adalah si ini ya. Jadi dia bentuknya minus 1 dan 1. Oke. Begini. Bahwa dia di sini jawabannya adalah di sini minus 1-nya dia ikut. Minus 1-nya ikut. Kenapa? Karena dia di sini deretnya konvergen. Dan di sini deret sini. Yang 1. Yang 1-nya kan di sini tidak ikut ya. Dia divergen. Jadi dia tidak ikut, terbuka. Seperti itu. Nah, ini adalah jawaban yang poin kedua. Seperti itu. Nanti dibaca lagi ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk jawabannya. Jadi Anda harus belajar lagi untuk mengenali jenis-jenis deret seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita kerjakan lagi karena masih ada 2 soal. Jadi Anda bisa menggunakan uji deret yang lainnya yang menurut Anda paling mudah. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3 saya masih menggunakan uji
rasio mutlak ya, karena menurut saya itu yang paling mudah. Tapi kan ini persepsi saya, mungkin Anda punya jawaban yang lain. Oke, kita yang poin yang ketiga di sini limit n menuju tak hingga. Tidak perlu saya tulis lengkap seperti tadi ya, karena tadi di awal. Jadi kita langsung saja di sini n plus 1 faktorial, karena di sini pangkatkan n, jadi x kemudian n plus 1 per n faktorial dikalikan x pangkat n. Seperti itu. Nah, di sini ini jawabannya adalah limit n menuju tak hingga. Di sini n plus 1, ininya habis, kemudian ini juga habis, jadi tinggal kalikan x. Seperti itu. Oke, maaf ya, ini harga mutlak, harga mutlak, harga mutlak, harga mutlak. Nah, di sini harga mutlak ya, masing-masing mau di harga mutlakan boleh lah. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita pisah saja, karena kan di sini yang limitnya n menuju tak hingga. Jadi di sini kan bergantung dengan nilai x, benar? Nah, di sini ada dua kemungkinan. Di sini jika x-nya di sini ternyata nilainya 0, ya kan? Maka di sini limit n menuju tak hingga dari n plus 1 ini dikeluarkan saja ya. Oke. Nah, begini saja. N plus 1 dikalikan 0. Ya kan? Maka di sini berapapun jawabannya sama dengan 0. Seperti itu. Ini adalah konvergen, karena jawabannya adalah 0. 0 itu lebih kecil daripada 1. Kemudian selanjutnya, jika di sini saya mempercepatnya karena azan, di sini jika x-nya sama dengan, di sini adalah tidak sama dengan 0, berapapun dia angkanya, maka di sini limit n menuju tak hingga dari di sini n plus 1 dikalikan di sini angkanya tak berapapun. Jadi jawabannya adalah di sini tidak sama dengan 0 ya. Jadi saya tulis saja, langsung saja jawabannya di sini menjadi tak hingga. Nah, kalau dia tak hingga maka dia divergen. Seperti itu. Jadi kalau dia divergen maka di sini jadi selang konvergenan dari sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n faktorial x pangkat n itu sama dengan hanya 1, yaitu 0. Jadi dia hanya konvergen di titik 0 saja, seperti itu. Selainnya, jika dia angka, berapapun angkanya, maka dikalikan ke sini, maka hasilnya adalah tak hingga. Kalau tak hingga, maka dia deretnya adalah deret divergen. Jadi kalau ditanya selang kekonvergenannya, maka jawabannya adalah 0. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sambil menunggu azan ya, saya mohon maaf, seharusnya kalau azan itu harusnya berhenti sejenak seperti itu. Tapi karena kita harus menyelesaikan materi, jadi saya mohon maaf sekali lagi, harus tetap melanjutkan materinya seperti itu. Kita tunggu ya, sambil menunggu azan selesai. Di sini untuk poin yang keempat,
Oke, terima kasih. Saya mohon maaf, saya harus menulis ya karena menyelesaikan azan selesai. Kita langsungkan untuk keempat. Untuk soal yang keempat di sini masih menggunakan uji rasio mutlak ya. Kita menggunakan uji rasio mutlak. Oke. Jadi di sini kita samakan, jadi setiap yang ada n ya kita tambahkan 1. Jadi di sini x n plus 1 di sini ya, n plus 1 per n plus 1 faktorial per kemudian di sini x pangkat n per n faktorial. Jadi ini a-nya tadi seperti itu. Kemudian di sini limitnya, jadi ini sama dengan yang tadi tipe nomor 2. Jadi dia dikalikan tapi dia terbalik, jadi n faktor lainnya di atas seperti itu. Kemudian yang sama kita hapuskan, jadi di sini jawabannya adalah di sini masih ada x pangkat 1 ya, jadi akar x per di sini n plus 1 seperti itu. Jadi walaupun saya keluarkan pangkatnya sama saja, di sini tetap aja jawabannya adalah 0. Jadi berapapun di sini, berapapun x-nya, maka jawabannya di sini kan tak hingga tuh dibagi sesuatu yang besar sekali, maka jawabannya adalah 0 seperti itu. Jadi karena di sini ya n-nya kan kita ganti tak hingga nih. Jadi jawabannya adalah 0. Jadi kalau jawabannya 0 di sini jadi selang kekonvergenannya adalah tak hingga. Seperti itu. Maaf. Di sini selang kekonvergenannya adalah x anggota bilangan. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini x-nya berapapun, ini kan bisa dilihat ya. X-nya mau saya ganti 1, mau saya ganti 0, itu kan dibagi sesuatu yang sangat besar sekali, maka jawabannya 0. Nah, karena dia 0, maaf ya tadi saya ini, karena dia 0 kan itu kurang dari 1. Maka di sini ini konvergen. Yang tadi saya bahas ya, bahwa row-nya itu kan ada 3 kemungkinan. Jika dia kurang dari